Iya. Dimasuk juga. Oh, ngapain ke tempat itu? Ini kenapa tahu nanti sih udah sekarang. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini Tuhan diberikan kasih pertolongannya. Kita akan mulai ibadah kita. Selama ibadah saya mohon semua HP-nya di silent agar kita dapat merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Saya undang sama-sama untuk dapat bangkit berdiri.
bersatu hati kami hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Karena yang terjadi bukan kehendak kami, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Coba berikan salam satu dengan yang lainnya. Kita percaya hanya nama Tuhan yang layak kita sembah. Seperti pujian kita mengatakan puji haleluya. Mari kita semua katakan puji haleluya. Semua bersemangat untuk memuji Tuhan. Haleluya Yesus.
sudah memberikan pujian kita yang terbaik. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidup ini semua Tuhan bisa adakan. Air bisa berubah menjadi anggur. Bahkan orang mati pun dapat Dia bangkitkan. Semua karena kebaikan-Nya bagi kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap puji
Biarlah firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan. Bahkan firman Tuhan memberikan kami satu kemenangan, supaya kami hidup semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati kami yang di atas, kami yang di bawah, kami di depan, kami di belakang. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami, bahkan mencuri setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan ya, kalau tadi malam Natal ya, perayaan Natal ya. Natalnya masih tanggal 25 ya. Sudah boleh dilewati ya. Masih banyak rangkaian-rangkaian ibadah Natal ya, ada tanggal 21, 24, 25, ibadah malam Natal 31, tanggal 1 ya. Biarlah kita semua dapat mengikutinya. Ya, saya berdoa kita semua dapat mengikutinya dan terutama menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Si Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka engkau janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab semuanya Aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Amin. Saya ingat tahun ini, Natal kita yang tahun kemarin itu adalah tentang tema jangan takut. Sehingga saya bawakan firman Tuhan sepanjang tahun ini mengenai kata jangan takut dari Tuhan. Saya bilang sama Bapak Gembala, khotbah saya belum habis sampai kitab Wahyu ya. Jangan takut itu belum habis. Udah ganti tema kan, ini sudah mau masuk lagi Natal kan. Kata Bapak Gembala terus saja ya, sudah saya terus ya. Jadi tetap semangat kan dengan firman? Haleluya. Apalagi kata jangan takut ya, tetap semangat. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-10. Ini adalah suara Tuhan kepada Nabi Yeremia. Suara Tuhan buat berbicara kepada Nabi Yeremia. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 di sana ada sebuah janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan kepada Nabi Yeremia. Kalau bahasa saya, Tuhan berbicara nih kepada Nabi Yeremia, lalu sampaikan kepada bangsa Israel. Dan di dalam ayat yang ke-10 itu, janji Tuhan itu saya lihat ada 4. Yang pertama berbicara tentang Tuhan akan menyelamatkan. Yang kedua berbicara tentang hidup tenang. Dan yang ketiga dalam ayat yang ke-10 itu berbicara tentang keamanan, aman. Dan yang keempat adalah berbicara tentang, dikatakan dengan tidak ada yang mengejutkan. Di kata-kata terakhir itu artinya ada hal ketenangan di dalam hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel waktu Yeremia katakan ini, bangsa Israel itu masih ada dalam pembuangan, masih ada di negeri Babel. Karena bangsa Israel di sana selama 70 tahun mereka tidak di negerinya, tidak di tempatnya, tetapi mereka ada di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan mengadakan satu janji pemulihan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Yaitu pertama tadi Tuhan katakan Tuhan akan menyelamatkan. Saya merasa 70 tahun, jika hari ini saya 70 tahun, artinya sangat
lama sekali. Tetapi mungkin yang sudah usia 50, 40, kalau dia 70 tahun lagi artinya ada 130, 120 tahun. Sudah berganti orang. Dalam 70 tahun di dalam pembuangan itu sudah berganti-ganti regenerasi. Sudah beberapa mungkin generasi yang terjadi di sana. Dan hidup bangsa Israel di dalam pembuangan itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat sulit. Alkitab katakan mereka dirampas, harta mereka dijara, apa yang dikumpulkan diambil, mereka tidak bisa bersuara, tidak dapat berbicara, nggak punya hak sama sekali. Dan kesulitan di tempat pembuangan itu amat sangat sulit. Tapi Tuhan berikan janjinya di dalam ayat yang ke-10 bahwa Tuhan akan menyelamatkan, bahwa mereka akan hidup tenang, mereka akan mengalami keamanan, mereka akan mengalami kedamaian. Ini adalah sebuah janji pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi menjadi pertanyaannya seringkali kita bertanya-tanya, bangsa Israel adalah umatnya Tuhan. Oh, betul, karena dia yang dipilih, dia yang terpilih, dia yang terpanggil. Kita tahu dalam Alkitab dikatakan bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini saya seringkali mengalami sakit kepala. Dan saya lihat rasanya ini mungkin dari mata. Kalau sudah terlalu lama lihat yang bersinar, yang bercahaya, ini rasanya tidak enak. Nah, saya melihat kalau berbicara tentang biji mata, betapa ini adalah alat vital, alat yang sungguh sangat berguna. Kalau ini nggak berguna, ini akan menjadi gelap. Dan kalau mau berbicara tentang biji mata, tuh nanya Bapak Erik, karena sudah berapa kali mata Bapak Erik itu mengalami operasi penyuntikan karena bekas tabrakan ya Pak ya. Seperti itu bola matanya. Harus disuntik, harus. Jadi penglihatan beliau sudah mungkin berapa persen. Ini alat vital. Bangsa Israel ini adalah sungguh-sungguh bangsa yang Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Yang Alkitab katakan biji mata menjadi alat vital, artinya dia betul-betul sangat dikasih oleh Tuhan. Seringkali menjadi pertanyaan juga bagi saya pribadi, kenapa bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasih oleh Tuhan, dapat mengalami masa pembuangan, mereka dibuang selama 70 tahun. Dan saya melihat ada beberapa hal yang terjadi kepada bangsa Israel ini. Sejak pemerintahan daripada Raja Saul, mulai Raja Daud, mulai di Salomo, itu baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi generasi berikutnya Yerobeam, mulai terus generasi berikutnya, karena itu kerajaan. Itu dari Daud terus turun. Tapi semenjak dari Salomo ke bawah, terjadi hal-hal yang memang Tuhan sangat benci. Hal apa yang Tuhan sangat benci? Yang pertama adalah karena mereka tidak taat. Mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Enggak taat. Tuhan katakan beribadahlah kepadaku, menyembahlah kepadaku. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel menyembah kepada para Baal. Mereka mulai melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Bahkan terjadi pengorbanan anak-anak. Anak-anak itu dikorbankan, dibakar, anak-anak dibunuh. Untuk apa? Dipersembahkan kepada para dewa-dewa. Padahal Tuhan suruh hanya sembah Tuhan saja. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka menyembah berhala. Nggak sampai di sana, Bapak Ibu Saudara, saya tidak percaya. Kalau anak Bapak Ibu Saudara sakit, Bapak Ibu Saudara selalu bilang, Tuhan selalu berdoa kan, kadang-kadang gitu kan, Tuhan, tolong Tuhan anak saya Tuhan sembuhkan, biarlah penyakit itu datang kepadamu. Kan begitu. Biarlah saya menggantikan sakitnya. Kadang-kadang kita berkata demikian buat anak-anak kita. Tapi orang tua pada waktu itu di bangsa Israel, dia korbankan anak-anaknya. Dia berikan anak-anaknya
Untuk apa? Dikorbankan kepada para bahan. Alkitab katakan, Tuhan katakan jangan terjadi kawin campur kepada bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, yang nanti akan membawa hidupku datang menyembah kepada para bahan. Dan itu terjadi. Bangsa Israel gak taat. Mereka gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka memberontak. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Tapi yang selanjutnya tidak hanya sampai di sana yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada poin yang kedua yang bangsa Israel lakukan pada waktu itu. Mereka mulai terjadi kemerosotan akhlak. Kita lihat dulu dalam kitab Mika. Ini Nabi Mika yang mencatat. Mika pasal yang ke-7. Sebentar ya. Ya. Lihat pasal yang ke-7. Kitab Mika pasal yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Kemerosotan akhlak Israel. Akhlaknya sudah merosot. Kenapa? Karena jauh daripada Tuhan. Tetapi hal yang sangat-sangat kita sangat sayangkan dalam ayat yang kedua, Mika pasal 7 ayat yang kedua demikian. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Bahkan kalau dikatakan dalam ayat yang ketiga, tangan mereka itu sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka itu menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi keputusan sekendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Merosot. Nggak hanya sampai di sana, mereka cekatan berbuat jahat. Alkitab katakan hakim dapat disuap. Lalu dikatakan lagi hukum itu mereka putar balikan. Tidak sampai di sana, Alkitab katakan yang sungguh-sungguh sangat saya tergoda sekali dengan ayat ini dalam ayat yang kelima. Coba lihat dulu ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ayat yang ke-6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Waktu saya baca ayat 5, ayat 6, saya betul-betul sangat tergoda untuk menyelidikinya. Kenapa? Karena saya melihat jangan percaya kepada teman. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih kepada sahabatnya. Bahkan sahabatnya dianggap saudaranya. Amsal 17 ayat 17. Tetapi dalam ayat yang kelima, jangan percaya kepada teman. Bahkan Alkitab katakan yang berbaring di pahamu, perempuan yang berbaring di pahamu, istrinya dong, itu pun tidak dapat dipercaya. Sampai sedemikiannya kemerosotan akhlak bangsa Israel. Ayat yang ke-6 lagi dikatakan anak-anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit menantu melawan ibu mertua. Musuh orang, musuhnya mereka itu seisi rumahnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah kita satu sedih, semua akan bersedih. Gak ada satu sedih yang lain tertawa. Kalau yang satu tertawa, pasti seisi rumah itu akan tertawa. Tapi Alkitab katakan musuh orang itu seisi rumahnya. Jangan percaya kepada teman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami pun saya melihat begini. Keadaan dunia sekarang ini terjadi seperti
demikian. Keadaan dunia akhir zaman terjadi hal yang demikian. Kemerosotan akhlak. Kadang-kadang bukan hanya orang yang ada di luar, yang ada di dalam gereja pun mengalami hal yang demikian. Kemerosotan akhlak, saya katakan. Dan itu saya sudah alami beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ada orang percaya, orang Kristen, tetapi akhlaknya merosot. Mungkin saya boleh katakan tidak ada akhlaknya. Jangan percaya teman-teman, artinya jangan sampai terjadi tipu menipu, kan begitu. Seorang perempuan, seorang istri dapat jual suaminya, dapat melemparkan sebuah kesalahan. Saya ingat selalu dengan kisah Simpson dan Delilah. Terjadi hal yang demikian. Dan itu bukan hanya ada di luar, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya terjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi terjadi hari-hari di dalam gereja Tuhan. Dan saya berdoa supaya tempat ini tidak terjadi hal yang demikian. Walaupun saya pernah mengalaminya. Kami berumah tangga kira-kira tahun ini 2008, 9. Florence sudah 20 ya, berarti 20-an. Sepanjang hidup kami hanya melayani pekerjaan Tuhan. Betul. Tetapi beberapa tahun yang silam, jemaat yang kami layani menipu kami habis-habisan. Saya tidak pernah menikah itu berantem dengan Bapak Gembala, gadir-gadir gitu enggak. Cuma ribut mulu. Tapi itu sekedar lewat. Tapi hari itu kami ribut besar. Siapa bilang hamba Tuhan tidak pernah ribut? Pernah. Apalagi model saya cerewet begini. Kami ribut besar. Dan itu hanya karena satu hal. Saya habis banyak, Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Gembala ingin membela orang-orang yang ada di kampung. Ini hanya tentang pengurusan surat. Hanya urus surat doang. Orangnya gak ada hari ini. Walaupun saya sudah relakan uang itu. Hanya urus surat, satu surat saja. Saya habis banyak, Bapak Ibu Saudara. Saya menangis terus. Kenapa? Karena saya habis-habisan. Semua uang itu diberikan hanya untuk pengurusan satu surat. Saya kalau ingat itu, saya sebenarnya gak mau ingat-ingat masa lalu. Saya sudah mau lupakan. Tapi waktu saya baca ayat ini, waktu saya belajar tentang ayat ini, saya menangis terus. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, kita gak boleh seperti ini. Tema di depan, kebersamaan dalam kasih Kristus, itu harus kita lakukan. Jangan antar sidang jemaat terjadi kemerosotan akhlak. Tapi hari ini kita harus belajar kebersamaan dalam kasih Kristus itu seperti apa. Kalau dikatakan musuh orang-orang itu seisi rumahnya. Saya tidak percaya kalau dalam satu rumah ada satu yang sakit, semua akan merasa sakit. Kalau ada satu yang merasa susah, semua akan merasa susah. Saya ingat sekali almarhum Thomas itu di rumah waktu dia sakit kanker kelenjar getah bening. Kalau dia sudah sakit, saya nangis Bapak Ibu Saudara. Selalu Bapak Gembala bilang begini, Mami kalau nggak tahan dia, masuk ke kamar, berdoa. Saya nggak tahan kalau lihat dia waktu sakit. Itu Yason yang bagian Bapak Gembala tuh masak air panas-panas, cemplungkan itu handuk air panas. Sudah mulai mau bergejolak begitu. Diperas ini sampai tangan merah-merah semua. Nanti kalau sudah lewat tenang ya. Sakit rebus lagi terus begitu. Artinya ada satu yang sakit dalam rumah kita, kita semua akan terasa sakit. Dan jika berbicara tentang kebersamaan dalam kasih Kristus, kita harus belajar.
perbuatan-perbuatan daging. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging. Baca dulu kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ke-6, pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, ia tidak akan, di dalam ayat yang ke-21, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab dengan tegas katakan apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, dulu anak-anak masih kecil gak pernah komplain, gak pernah protes kalau melihat jemaat yang aneh-aneh. Kalau sekarang Jen itu memang masih kecil ya, masih belum ngerti apa-apa menurut saya. Dia taunya makan ya, mami masak apa itu taunya si Jen. Tapi kalau Far itu sudah 20-an, dia sudah mulai pikir. Dan dia suka komplain, dia suka protes, dia suka nangis Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kepada Bapak Gembala kemarin, kita ngalamin hal-hal yang begini saja rasanya penuh dengan perjuangan. Bagaimana dengan anak-anak? Dan saya melihat begini Bapak Ibu Saudara, saya menyadari saya tidak mau benci siapa-siapa. Saya ikhlaskan, saya relakan. Karena saya merasa mungkin orang itu ada untuk memproses hidup saya. Masalah ada untuk memproses hidup saya. Kalau saya mau katakan, mungkin ada suami yang belum bertobat untuk memproses istri. Ada istri yang belum bertobat untuk memproses suami. Ada anak-anak yang belum bertobat untuk memproses orang tua. Ada orang tua yang belum bertobat untuk memproses anak-anak. Tetapi masalahnya, janganlah kita yang menjadi orang yang memproses. Dan memang waktu kita hidup dalam dunia ini banyak sekali tantangan, masalah, dan persoalan. Tapi kita belajar bukan menjadi orang yang untuk memproses orang. Artinya apa? Kehidupan kita yang gak baik. Tapi kita belajar lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang Alkitab katakan dalam ayat yang ke-22, tetapi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah ada hukum yang menentang orang memberikan kasih? Apakah ada hukum orang yang memberikan sukacita? Apakah ada hukum orang yang memberikan damai sejahtera? Tidak ada hukumnya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan daging, ada hukumnya. Tapi waktu Anda melakukan buah-buah roh, Anda melahirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, itu gak ada hukum yang menentang Bapak Ibu Saudara. Malah Tuhan senang. Bangsa Israel setelah 70 tahun dia mulai menyadari mereka kembali kepada Tuhan. Dan betul Tuhan pulihkan. Tuhan berikan satu keamanan, suatu penyelamatan, Tuhan kasih keselamatan, Tuhan selamatkan, Tuhan kasih damai, kedamaian. Bapak Ibu Saudara, saya tidak percaya sekalipun kita banyak uang, kita tidur mungkin di atas uang, bantal kita uang, kasur kita uang, tapi kalau tidak ada kedamaian, maka itu semua akan sia-sia. Semua akan sia-sia.
Dan Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-24, ayat yang ke-25, coba lihat dulu. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, saya senang kalau punya jemaat yang banyak. Saya selalu berdoa ya, supaya bangku-bangku yang kosong Tuhan isikan, Tuhan penuhkan. Tapi satu hal yang lebih penting yang menjadi doa saya, menjadi doa kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa hidup dalam Roh, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kalau berbicara tentang kebersamaan dalam kasih Kristus, maka dalam ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Jika berbicara tentang kebersamaan di dalam kasih Kristus, ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tema Natal yang sangat baik dan bagus untuk kembali mengingatkan kita. Janganlah kita pribadi-pribadi yang gila hormat, maunya disanjung, maunya diangkat-angkat, maunya ditinggi-tinggikan. Dan janganlah kita menjadi pribadi yang menantang. Apa-apa kita mau tantang, kita mau lawan, kita mau memberontak. Disuruh A kita B, kenapa? Karena menantang, gak suka, gak senang. Dan juga janganlah kita saling mendengki. Belajarlah untuk hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, jika ini semua kita lakukan, percayalah Tuhan akan pulihkan saya, dan Tuhan juga akan pulihkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan satu keselamatan, penyelamatan. Tuhan juga akan berikan satu keamanan. Tuhan juga akan berikan kita damai sejahtera. Bahkan tidak lupa, Tuhan juga akan memberikan kita hidup tenang. Saya pikir itu yang menjadi doa kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dari semula Tuhan, Engkau telah tetapkan hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan yang sungguh ajaib bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh hidup semua oleh karena Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, rencana indah, rencana indah
menjadi penyelamat hidup kita. Biarlah Tuhan yang memberikan keamanan, biarlah Tuhan yang memberikan ketenangan, bahkan Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan. Baiklah kita sama-sama untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Jika ada hari ini mungkin hidupmu menyakiti hati Tuhan, mungkin ada hari ini hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada hari ini hidupmu tidak sesuai dengan menjadi keinginannya Tuhan, kalau ada perbuatan-perbuatan daging yang masih kau lakukan, berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepadanya. Dia akan mengampuni hidupmu, Dia akan mengampuni saya, Dia akan mengampuni kita semua. Dan ambil keputusan hari ini supaya hidup kita, hidup saya, hidup kita semua dipimpin oleh Roh dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya akan berdoa sebelum mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kembali ingatkan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini mungkin Tuhan tegur kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, hidup kami hanya hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup yang kami jalani, kami dipimpin oleh Roh, sehingga hanya perbuatan-perbuatan Roh saja, buah-buah Roh yang kami lakukan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan baik. Biarlah ketika kami menjalani hari-hari ke depan, kami percaya pertolongan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kalau saat ini kami sedang mengalami sakit, mari Tuhan sembuhkan kami. Kalau kami sedang mengalami kesusahan, Tuhan tolong berikan kami satu kemurahan Tuhan. Dan kalau pagi ini Tuhan, kami sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tolong kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami hidup yang dipimpin dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamaah yang di atas, Tuhan jamaah yang di bawah, Tuhan jamaah yang ada di depan, Tuhan jamaah yang ada di belakang. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja secara sempurna, secara ajaib dalam hidup kami, menteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami hanya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Gembala atas firman-Nya pada pagi hari ini. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik sampai yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik guna hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang tidak bisa memberi, sehingga lain waktu dapat memberikan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, karena yang terjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
tahun untuk Ibu Rina Pratenta. Tuhan memberkati. Ada yang tahu Ibu Rina Pratenta? Ini di belakang saya ini Ibu Rina Pratenta. Tanggal 10 Desember, Tuhan berkati. Tanggal 11 Desember Ibu Mega Manalu, Tuhan memberkati. Tanggal 12 Desember Bapak Pendeta Muda Esrom Limai, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka. Ya. Ada Bapak Ibu yang akan keluar kota, pulang kampung. Ya. Keluarga Bapak Dimas, Ibu Mega Manalu, kemudian Mama Nara sudah pulang kampung. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak pulang kampung, kita di sini saja ya, kita bakar-bakar malam tahun baru. Nanti Pak Juntak sebagai panitia. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih buat keluarga jemaat Tuhan nanti yang hari Kamis belum mendapatkan beras. Saya hanya menyalurkan Bapak Ibu, bukan dari saya. Ya. Ada jemaat Tuhan yang membagikan beras nanti bagi Bapak Ibu yang belum dapat, nanti di depan ya. Saya belum Pak. Ya. Nanti biar dibagi sama Yosi, Yolan, Yosi siapin berasnya di depan. Ya. Udah, oke, Tuhan berkati. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Jadi masih ada banyak ibadah Bapak Ibu ya. Ini sekarang baru tanggal 14. Hari Sabtu itu ibadah Natal Pasutri jam 5 sore. Jadi tolong pria dan wanita hadir ya, suami istri, karena ada sesuatu yang akan diberikan kepada pasangannya. Kalau sendiri kan masa memberikan kepada sendiri, ya kan? Masa jeruk makan jeruk kan gak bagus. Sendiri berikan sendiri, jadi sendiri berikan kepada pasangannya. Ya Tuhan, saya rahasia lagi. Ini rahasia sebenarnya di ibadah nanti ya. Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami telah beribadah, waktu yang sementara yang kami pergunakan ini, biarlah dengan anggota tubuh kami, dengan pikiran kami, dengan mulut kami, dengan tangan, dengan kaki kami dapat memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati rumah tangga keluarga kami, Engkau yang menjamin makan dan minum kami, Engkau yang menyediakan pemeliharaan kepada kami, bahkan Tuhan yang menyediakan semua kemurahan dan berkat bagi kami. Berkati Ibu Rina Pratenta yang berulang tahun, memberkati Ibu Mega Manalu, memberkati Bapak Pendeta Muda Esrom Yumai, tangan Tuhan yang terus menopang dan menguatkan mereka. Berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan, saat mereka lemah, Tuhan beri kekuatan, semangat, gairah hidup yang baru. Saat mereka ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Saat mereka sedang berkekurangan, Tuhan yang mencukupkan. Saat mereka sedang mengalami masalah, ada solusi-solusi dari Tuhan. Karenanya biarlah kami selalu hidup takut akan Tuhan. Memberkati Oma Unggang, pulihkan dengan sempurna. Bapak Rudi, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus.
Opung Bonar Tuhan juga pulihkan dalam nama Yesus. Mama Bintang yang masih terbaring oleh karena sakit, jamahlah keluarga ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi orang tua Bapak Simanjuntak yang ada di Sumatera Utara. Hamba mohon belas kasih-Mu, lawatanmu dinyatakan. Jamahlah dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Hamba berdoa bagi Ibu Maria. Hamba berdoa bagi Bapak Naibaho. Hamba berdoa bagi Bapak Galingging. Tuhan sembuhkan, beri sehat kuat bagi tubuh jasmani mereka. Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini. Pengharapan dan kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, untuk menampung sebanyak jiwa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dengan iman segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Kenapa tadi kamu?